Halo teman-teman Saling Sapa, Jalan-Jalan Podcast Saling Sapa, Jalan-Jalan. Satu-satunya podcast di Indonesia naik angkot, support by Neo Backpacker Malang. Hari ini, episode kali ini beruntung sekali bertemu dengan senior, seorang broadcaster, saya nyebutnya mantan. Oh ya, mantan broadcaster. Mantan broadcaster. Ya. Jadi istilah broadcaster kalau sekarang itu kan pasti di dunia pertelevisian. Ya. Padahal sebenarnya broadcaster itu adalah penyiar radio sebenarnya. Sama dengan podcast. Yang namanya podcast biasanya cuma diambil audionya aja, sekarang sudah berkembang. Bahkan videonya pun diminta sama orang ketika podcast sekarang. Ya. Nggak hanya orang mau dengar suara aja. Langsung aja perkenalan. Ya. Saya biasanya dikenal dengan nama Bang Nabi. Bang Nabi. Kok namanya negatif banget? Iya. Ya. Masalahnya juga ada unsur negatifnya juga. Ya, betul. Kesannya itu garang. Iya. Karena memang beliau ini adalah seorang mantan broadcaster atau penyiar radio yang saya bilang ya radionya legend banget kalau urusan untuk musik rock. Kenapa musik rock? Karena di Malang itu adalah barometer musik rock. Kenapa kok barometer musik rock? Karena memang terkenal orang pecinta musik di Malang itu adalah orang-orang yang kritis. Ya, betul. Jadi siapapun grup musik yang bisa konser di Malang pada saat itu, era tahun 60 sampai 90-an, ketika mereka membuat konser perdana di Malang dan tidak ada sesuatu hal diterima, berarti kemungkinan besar dia bisa diterima di industri musik Indonesia. Gitu ya Mas ya? Kalau nggak sampai terjadi Lempar botol. lemparan sandal jepit. Oke. Jadi sekelas Slank ataupun Dewa itu pernah loh sampai dilempar sandal jepit. Ya. Itu sampai sekelas itu. Padahal sekarang bisa dibilang kedua band itu adalah sekarang band papan atas gitu ya. Ya. Tapi pas manggung di Malang mereka dilempar sandal jepit. Berarti menunjukkan apa? Selera bermusik kita tuh tidak hanya tinggi tapi kritis. Iya. Dulu itu kita image di Malang itu adalah kalau artis musik rock, Artis musik rock. kebanyakan mereka bilang Malang ini adalah kawah Chandra di mukanya. Oh, kawah Chandra di mukanya. Berarti sorry. Berarti bisa dibilang peluncuran pertama itu Ya bisa diterima di tempat lain, oke, ya. Bisa sukses di tempat lain itu harus melalui Malang dulu. wah, harus sukses di Malang Iya. dulu. Itu syaratnya itu. Jadi entah itu dari mana dulu, ya mulai tahun 60-an. Kalau Iya, tahun nggak salah itu 60-an. 60-an itu awal itu di yang sempat jadi bioskop tenun. Bioskop Tenun tahu. Nah, itu dulu sempat dipakai konser musik rock. Termasuk AK, SAS, God Bless. God Bless waktu itu, God terus Bless langsung terima ya? God Bless ya langsung. Langsung ya. Tapi memang waktu itu masih ada apa ya, kayak kita kan masih band-band dulu itu kan kayak God Bless dulu, Kian Antono masih di Bentul. Oh, masih Bandnya bandnya Bentul. Nah, terus Miki Jaguar Vicky Jaguar. itu masih di Upet. Jadi mereka masih familiar. Ya, ada persaingan, Ya, tapi juga persaingannya sehat aja. sehat aja. Jadi ya kalau orang bilang dulu Well made. nah, Kayak derby gitu ya. di atas sip. panggung. Wah. Penontonnya lebih banyak mana? Oke. Sampai kayak gitu ya. Iya. Berarti memang orang-orang yang memang berkualitas pada bidangnya Ya. dan memang benar-benar siap untuk manggung live. Karena saat itu memang acuannya skill seseorang itu saat manggung live ya. Iya. Kalau cuma di rekaman bagus tuh biasa aja. Biasa aja. Banyak malah kebalikan artis di Malang. Ya. Itu kebanyakan waktu di atas panggung Ya. itu mirip sekali dengan yang mereka bawakan. Katakan kayak Covid dulu ya. Ya. Freddy Tamaila itu, wah banyak orang bilang katanya
Phil Collins-nya Malang. Phil Collins-nya Malang. Tapi begitu rekaman, Ya. album keluar, itu beda. Ada ya? Konsep musiknya beda. Ya. Terus vokalnya Freddy Ramayana juga sudah tidak kayak Phil Collins lagi. Ya, so ngikutin industri ya. Iya. Ya, karena industri memang nggak bisa sih ya. Punya ciri khas sendiri. Iya. Jadi bisa dibilang balik lagi itu. Iya. Penonton kritis. Memang benar sih DNA-nya anak Malang, arek Malang itu memang DNA kritis. DNA kritis. Terus sampean gimana? Itu setuju nggak? Oh, setuju banget. Pada saat mereka melihat ada grup musik baru dan main di kotanya gitu. Ya kalau kita ngelihat dulu itu awal kita lihat dulu grupnya, ya kan penasaran seperti apa grup ini main musiknya. Nah, dan kedua itu dari lagu-lagunya. Oke. Nah, dulu kita itu di Malang itu Rolling Stone banget gitu. Rolling Stone banget ya. Jadi kalau ada yang bawain lagu-lagunya Rolling Stone, mereka pasti senang banget. oh senang banget. Iya. Sama ini ya, Iron Maiden banget. Iron Maiden banget lah kita, heavy metal banget. Duh, ini ada apa rame-rame ini? Ada demo. Iya, demo. Nah, teman-teman kita sempetin lihat demo ini ya. Kayaknya kita ke kiri dulu. Ya teman-teman, kita tadi lagi enak-enak lagi podcast, tiba-tiba di sini kayaknya ada demo. Iya. Jadi kita mau nyempetin turun dulu, mau lihat demonya kayak apa. Oke, nggak apa-apa, kiri ya mas. Oh iya. Yo kiri langsung siap, kita loncat ya. Ada teman-teman ini. Nah, itu mau demo soal apa? Ini teman-teman kepingin kepastian. Kepastian apa ini? Kok kayak pacaran? Harus. Kepastiannya apa? Tidak boleh ada ghosting di antara kita. Ini soal apa ini? Iya, soal ke Bapak Wali Kota kemarin. Soal Wali Kota? Viral yang naik ini goes ya? Goes, betul. Terus? Nah, kita sebagai masyarakat kan kepingin tahu kebenarannya seperti apa gitu loh, karena pemberitaan pasti banyak modelnya, banyak tipenya, banyak sumbernya. Kita kepingin bahwa Bapak Wali Kota beserta jajarannya yang kemarin semua ikut, termasuk ASN-nya, memberikan penjelasan yang resmi dari mereka sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Gitu loh. Oke. Oke, jadi ini memang mau demo kemarin kasus goes itu ya? Betul. Oke, ini keren banget. Siap. Tapi aman bro, aman. Tidak anarkis. Aman. Arema tidak akan merusak kepada. Ngono rek. Iya. Keras tapi tertib. Ya, jadi ini teman-teman posisinya sekarang lagi demo di depannya ini. Ya, jadi ini ada demo di depannya Balai Kota. Dan mereka kayaknya mau mempertanyakan tentang kemarin Wali Kota beserta beberapa pejabat datang ke sebuah pantai lagi goes dan akhirnya jadi rame kayak gini. Kami dari Aliansi Gondang menagih sanksi pagi ini ingin menyampaikan keprihatinan terhadap upaya yang dilakukan oleh yang mulia dan terhormat Wali Kota kita Al-Mukarram Haji Ustadz Sutiaji dan yang terhormat Bapak Sekda Kota Malang Bapak Eri yang telah memberikan contoh yang tidak baik bagi warga Kota Malang khususnya dan pemimpin rakyat khususnya yang ada di Indonesia.
Maka kehadiran kita di sini pada siang ini adalah bentuk keprihatinan yang melanggar juga pembuat aturan. Ini sebuah keprihatinan yang menyedihkan. Menyedihkan apa tidak, saudara-saudara? Teman-teman, selama ini masih aman Pak ya? Boleh Pak ya? Demo boleh Pak Nje? Boleh demo. Yang penting tertib kata beliau. Kita langsung lanjut podcast. Yang penting moga-moga aspirasinya bisa tersampaikan dan nggak gitu keamanan. Lintas. Siap. Makasih Pak. Narkis. Siap. Bangun. Jaga keamanan. Oh harus. Arema nggak akan merusak. Nggak boleh merusak kampungnya sendiri. Matur suwun Pak. Assalamualaikum. Ya, iki anu Mas. Bisa di Asrofi. Wah, iya tapi kudu alimi. Ya, jadi ini sponsor kita dari Jamu Uti. Jadi tanpa bahan pengawet, sehingga harus dimasukkan ke ini lemari es. Ya. Dan memang beneran dari bahan natural, sehingga memang nggak bisa awet kayak yang kalau kita pakai bahan kimia. Ya. Tersedia mulai sinom, beras kencur, temulawak, sama apa ya, sama apa itu kunyit asam. Nah, kunyit asam. Makasih ini untuk Mbak Krisna atas supportnya. Sip. Ya mungkin aku mau ngobrol lagi tentang Sena Putra. Ya. Radio Arek Malang. Ya, radio Arek Malang. Jadi hebatnya Sena Putra itu dulu, bahkan kita itu sudah pindah ke, semua anak-anak itu sudah pindah ke FM. Kita masih kadang nengok ke MW. Ya. Kenapa? Karena memang Sena Putra terakhir pindah ke FM. Ya. Terakhir banget. Tapi karena memang punya fans sendiri, maka ya orang kadang-kadang ya nengok ke MW, sampai akhirnya sama-sama pindah ke FM juga di tahun awal-awal tahun 2000 ya. Awal-awal tahun 2000. Sudah masuk itu? Itu sudah masuk. Sudah masuk Mas FM. Apa sudah mulai MW masuk? Awal FM. Awal FM masuk. Jadi kita dulu itu awal pindah ke FM itu kita lebih banyak main musiknya itu yang kita putar di radio itu ya 75% itu lagu rock. Oke. Terus sisanya 25-nya sekitar ya 20 itu musiknya itu musik reggae. Waduh, dalam-dalam semua ya. Nah, reggae mulai yang klasik sampai terbaru kayak dari Indonesia Ras Muhammad, Stephen and Coconut Trees, my friend, halo. Nah, itu terus yang 5% itu indie. Oh, indie ngladeni juga indie. Ya? Jadi kita kalau yang musik-musik pop yang mellow itu jarang. Kita Ya, jadi Sena Putra itu punya legenda hidup bernama Mr. Ovan Tobing. Sampai-sampai di stadion pada saat Arema main sampai hari ini, andai kata kita boom, selalu MC-nya beliau, dan beliau itu bisa dibilang legenda hidupnya Arema ya. Iya. Legenda hidupnya Radio Sena Putra, legenda hidupnya Arema. Mulai dari dulu awal itu tahun 80-an Tarkam. Iya, antar kampung masih. Tarkam itu masih Tarkam. Di ini apa lapangan Sampu. Berarti sampean masuk Sena Putra salah satunya karena ngefans sama beliau. Betul. Oh, karena asik kan. Enak kan pertanyaannya, simple dan jawabannya betul. Karena ya memang apa ya, dulu kita nggak ada. Suaranya nggak bisa ditiru emang. Iya. Nggak bisa sama-sama siapapun. Iya, kalau mirip-mirip ada. Ada, tapi kalau suruh apa ya, wibawanya nggak bisa. Nggak bisa. Wibawanya suara beliau itu meskipun lagi kacau, crowded di stadion, begitu dengar suara beliau itu semua langsung slow. Iya. Ya ini kesimpulan nih. Tadi kan gimana kita tadi lihat anak-anak lagi demo karena kemarin ada kasus
wali kota melanggar PPKM. Ya. Persir tipis-tipis. Ya aku nggak tahu sampean. Posisiku tidak berani ngomong, harus netral. Iya benar. Ya sebetulnya ya goes lah. Ya goes, tapi niatnya apa? Sampean Niatnya itu rekreasi ya. ya tapi dibungkus goes. Iya, ya itulah. Ya memang ya sebetulnya kita nggak ada masalah sih. Kita ya monggo lah, memang kita habis dikurung PPKM sekian lama. Ya cuman Ya, alangkah baiknya ya kendaraannya yang dipakai kendaraan pribadi aja. ya jangan pakai yang Ya. punya aset lah itu. Ya, asetnya negara aja. Karena ya itu tadi Nyangkut moralitas sama disiplin. ya kan, ya kita jujur aja lah. Kita jalan katakan kemana, mau dalam kota luar kota, di hari Minggu kita ngelihat ada Plat merah. itu nggak enak lihatnya. Gondoknya itu setengah mati. Betul. Apalagi terus masuk daerah wisata. Itu lebih enggak, kita lihatnya itu nggak enak. Iya enggak. Ya kalau kita ngomong sih enggak etis lah. Nggak etis. Bener-bener. Jadi alangkah baiknya monggo kalau mau itu ya ya pakai kendaraan pribadi Anda sendiri. Oke, keren itu. Jadi Kita akhirnya ngomong sampai ngelantur ke sini ya karena memang ini ngalir aja. Kita mulai awal memang ngomong cerita tentang anak Malang dengan skala kritisnya, ya terus dengan skala apa itu namanya berani bersikap. Iya. Itu anak Malang memang. ya memang dari dulu anak Malang ini kan, kalau saya sempat merantau. Oke. Merantau. Waduh aku merantau. Iya, kita Ya. merantau dulu itu kalau kita ditanya dari mana Mas? Aslinya mana Mas? Kita ngomong Malang. Spesial banget. Arema ya, langsung. Iya. Yang paling awal mesti dikasih gitar. Ya, kalau area itu karena rata-rata memang suka musik. Ya, rata-rata kita Benar. itu di Malang suka musik. Ya minimal meskipun gripnya G, C, D, E, A. Terus ya, tapi tahu. Iya. Ya, itu memang ya. Ya itulah. Terus kedua pasti ngomong Arema ya. Wah, Iya. itu kalau eraku ya. Mm-mm. Jadi kalau anak Jakarta mau anak arek, Mm-mm. anak arek, Anak arek. anak arek nyebutnya anak. Padahal arek itu ya anak. Ini sekitar tahun 80-an. Dan puluhan udah mulai berani. Itu sebetulnya kita sudah mulai kritis, tapi karena waktu itu kan Ya masih ada masih rezim. Orde Baru. Ya rezimnya masih keras ya. Terus pemimpinnya kita itu dulu kan juga dari instansi Ya dari kalau dulu militer beda ya. militer. Ya. Nah, kita rakyat itu ya Takut. mau ngomong nggak berani. Betul. Contoh konkretnya aja, saya kemarin ya sudah lama lah sebetulnya, di depan balai kota dulu itu tahun 70-an kan ada jam besar. Oh iya jam besar. Kita nggak tahu kemana itu. Nah maksudnya. itu kan waktu Di taman itu kan? Nah itu kan begitu pergantian wali kota, Yes. ya sekitar tahun 86, Ya 85, 86. Nah itu Habis dari Pak Tom Uripan ya. dari Tom Uripan itu jam itu sudah raib. Raib dan nggak tahu sampai sekarang kemana. Saya waktu itu pulang sekolah itu lewat depannya, loh. Karena taman itu isinya jam. Dan kalau dilihat mamanya dari foto udara itu ya jam bener gawat. Iya, itu. gawat. Itu keren. Dan itu asiknya lagi jam itu kan dia pakai listrik. Jadi kalau lampunya di sekitaran tubuh itu mati, padam, padam. pemadaman dari PLN, itu jam itu juga nggak jalan. Iya. Kita itu memang kalau kulturnya memang kritis dan berani bersikap. Tapi percayalah kita nggak pernah rusak kota kita sendiri. Kita nggak akan pernah ngerusak. Iya. Jadi buat pemimpin yang mungkin nggak lahir di Malang, mungkin biar tahu aja karakternya anak Malang. Anda cukup ngikuti gaya kami, gitu. Iya. Yang egaliter, nggak Iya. buat batasan, nggak sok berkuasa. Kemudian terus apa namanya? Bisa turun ke bawah. Iya. Jamin Anda akan dianggap saudara. Flashback
flashback lagi waktu lengsernya Pak Harto 98 ya. Itu pertokoan di seluruh Malang ada yang mau bakar? Iya, nggak ada. Yang gerak siapa? Iya, Aremania. Kita bisa ngobrol banyak tentang Malang, karakternya anak Malang. Ya. Sampai beruntung sekali nemu demo. Iya. Dan akhirnya kita bisa nanya-nanya sama yang lagi demo. Dan itu normal aja kan? Normal-normal aja. Normal-normal aja, Nggak biasa. ada tindakan anarkis. Iya, sip, keren. Ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu, tidak ada tindakan anarkis karena anak Malang arek Malang tidak akan merusak kotanya sendiri. Ya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.